Kali ini, tonton film akan menceritakan film action thriller Korea yang berjudul Unstoppable yang dibintangi oleh Don Lee dan Song Ji Hyo. Di awal cerita, kita akan melihat Don Lee dan Chun Sik yang sedang bekerja di pasar ikan. Pekerjaan mereka berdua adalah mengirimkan ikan-ikan pesanan dari penjual di pasar tersebut. Mereka berdua sangat enjoy dengan pekerjaannya, sampai mereka ingat bahwa mereka belum digaji 2 bulan oleh bosnya, sehingga mereka sempat kesulitan keuangan. Skin berganti ke Don Lee dan Chun Sik yang pergi menemui temannya yang bernama Park. Don Lee dan Chun Sik tertarik menanam investasi di kepiting raja karena mendengar profit yang akan didapatkan olehnya. Dia dijanjikan dalam waktu 1 bulan, kapal pengangkut kepiting raja akan tiba di Korea. Awalnya Chun Sik ragu apakah investasi ini akan berjalan lancar, namun Don Lee sangat yakin bahwa investasinya akan berhasil. Singkat cerita, Don Lee memberikan semua uangnya. Skin berganti ke Jisoo, istri dari Don Lee yang sedang bekerja sebagai perawat dan tukang bersih-bersih restoran. Malam harinya, Don Lee menjemput Jisoo dan mereka berdua dalam perjalanan pulang ke rumahnya, sempat membicarakan kepiting raja. Namun Jisoo tidak senang dengan pembicaraan itu dan melarang Don Lee untuk berinvestasi. Skin berganti ke sebuah apartemen di mana pemilik apartemen itu dipukuli oleh gangster karena orang tersebut tidak bisa membayar utang kepadanya. Rencananya pria malang tersebut akan dibunuh, namun tiba-tiba putri pria tersebut datang ke rumah dan kaget melihat ayahnya dipukuli. Namun akhirnya bos gangster tersebut mengambil putri pria tersebut untuk ditukar dengan hutangnya. Kemudian bos gangster itu pergi dengan putri pria tersebut. Tidak disangka, mobil gangster tersebut menabrak mobil Don Lee. Don Lee pun meminta pertanggungjawaban kepada sopir tersebut. Awalnya sopir tersebut memberikan ganti rugi uang kepada Don Lee, tapi Don Lee masih bersikeras ingin agar sopirnya melihat dulu mobilnya. Sampai akhirnya Jisoo turun dari mobil dan memarahi sopir mobil gangster itu. Bos gangster yang melihat istri Don Lee kemudian turun dan memukul sopirnya dan meminta maaf kepada Don Lee dan Jisoo. Kemudian Skin berganti ke Don Lee yang mendatangi kantor bos pasar ikan untuk meminta gajinya. Setelah Don Lee memohon-mohon, akhirnya bos tersebut mau memberikan uang kepada Don Lee. Skin berganti ke Don Lee dan Chun Sik yang sedang berbincang tentang kedatangan kapal yang membawa kepiting raja. Ketika mereka sedang ngobrol, tiba-tiba Don Lee dapat kabar dari temannya bahwa kapal yang membawa kepiting rajanya ternyata tertahan di daerah Cina. Skin berpindah ke Don Lee dan Jisoo yang sedang di restoran mewah merayakan ulang tahun Jisoo. Ketika sedang makan, Don Lee tidak sengaja membuka pembicaraan bahwa dia menanam investasi ke kepiting raja. Jisoo yang kaget kemudian marah kepada Don Lee dan meninggalkan Don Lee sendirian di restoran tersebut. Sekiranya Jisoo tiba di rumah, tiba-tiba ada orang asing yang mengetuk pintu rumahnya. Jisoo panik karena orang itu memaksa masuk ke dalam rumah. Akhirnya Jisoo pun diculik oleh bos gangster tersebut. Ketika Don Lee tiba di rumah, dia kaget karena Jisoo tidak ada di rumah dan dia melihat ada pecahan kaca di kamarnya. Keesokan harinya, Don Lee melapor ke kantor polisi. Setelah keluar dari kantor polisi itu, Don Lee tiba-tiba ditelepon oleh penculik itu. Penculik itu memberitahu jika Don Lee melapor ke polisi lagi, maka dia akan membunuh Jisoo. Penculik itu menyuruh Don Lee pergi ke restoran belut peternakan Incheon. Setibanya di sana, ternyata Don Lee tidak menemukan penculik itu, tapi malah menemukan handphone dan tas misterius. Ketika sedang menunggu, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Penculik itu menyuruh Don Lee memeriksa tas yang ternyata berisi banyak uang. Ternyata penculik itu ingin membeli istri Don Lee. Malam harinya, Don Lee dan Chun Sik ke kantor polisi untuk menyerahkan uang dari penculik itu. Para polisi itu mencurigai bahwa ini adalah perdagangan manusia dan memutuskan untuk menahan uangnya untuk dijadikan barang bukti. Akhirnya Don Lee meminta Chun Sik untuk menghubungi ketua KOM. Namun info dari Chun Sik, ketua KOM hanya mau bergerak jika ada bayarannya. Don Lee pun langsung menuju ke kantor bos pasar ikan tempatnya bekerja. Awalnya bosnya menyuruh anak buahnya mengusir Don Lee, namun Don Lee tidak mau dan malah menghajar anak buah bosnya. Dan akhirnya bosnya pun memberikan uangnya kepada Don Lee. Singkat cerita, Don Lee dan Chun Sik menuju tempat KOM. Di situ awalnya Don Lee ragu bahwa KOM bisa mencari keberadaan Jisoo, tapi Chun Sik meyakinkan Don Lee. Dengan kemampuan KOM,
Mereka melacak nomor pemilik kendaraan pelakunya. Mereka akhirnya sampai di tempat Choi Man-sik. Ternyata di situ diketahui bahwa nomor plat mobilnya sudah dijual ke orang lain. Mereka pun langsung menuju ke tempat penjual nomor mobil Choi Man-sik. Akhirnya mereka bertemu dengan pemilik tempat tersebut. Don Lee langsung menanyakan siapa pembeli nomor polisi Choi Man-sik. Dan pemilik tempat tersebut tidak mau memberitahu dan menyuruh anak buahnya untuk menghajar Don Lee. Don Lee pun menghajar semua anak buah bos tersebut. Sampai bos tersebut mau memberikan informasi kepada Don Lee. Ternyata yang membeli nomor polisi Choi Man-sik adalah klub bisnis direktur Park In-chang. Kom sangat takjub dengan kekuatan Don Lee. Dan dia diberitahu bahwa dulunya Don Lee adalah gangster yang sangat terkenal. Namun setelah bertemu dengan Jisoo, hidupnya pun berubah. Setibanya di klub malam tersebut, Don Lee menemukan bahwa pemilik klub itu sudah berganti ke pemilik yang lain. Sewaktu Don Lee mau pulang, dia melihat pria yang mencurigakan, yang mengingatkannya kepada kejadian sebelum Jisoo diculik. Don Lee mencoba untuk menangkap pria tersebut, namun gagal. Keesokan harinya, Kom memberi info kepada Don Lee dan Chun-sik bahwa ada pria yang dulunya istrinya tiba-tiba diculik oleh penculik. Mereka kemudian menemui suaminya tersebut dan meminta info kepadanya tentang para penculik itu. Sebelum Don Lee dan Chun-sik pulang, suami orang itu memberikan dokumen-dokumen yang mungkin ada kaitannya dengan penculik istrinya. Di dokumennya itu, Don Lee menemukan kartu nama Daesung Finance. Don Lee pun ingat bahwa dulu mobilnya pernah ditabrak oleh para penculik itu waktu awal film dan dia diberikan kartu nama. Kemudian Don Lee tiba di kantor Daesung Finance. Di situ Don Lee bertemu dengan sopir yang dulu pernah menabrak mobil Don Lee. Kemudian Don Lee membawa orang itu ke markas Don Lee. Di base camp tersebut, orang tersebut disiksa oleh tim Don Lee. Tiba-tiba handphone pria tersebut berbunyi dan penculik itu menyuruh Don Lee untuk membunuh anak buahnya yang dikira membocorkan informasi kepada Don Lee. Jika Don Lee tidak membunuh pria itu, maka Jisoo yang akan dibunuh oleh penculik itu. Akhirnya, karena terpojok, Don Lee mencekik leher anak buah penculik tersebut sampai mati. Akhirnya, Jisoo pun selamat dan penculik itu bersedia mengembalikan Jisoo. Namun Don Lee harus mengembalikan uang yang sudah diberikan oleh penculik itu. Ternyata anak buah penculik itu belum mati. Don Lee sengaja memblokir arterinya untuk membuatnya pingsan. Akhirnya, anak buah penculik tersebut menceritakan semua info kepada Don Lee. Dia memberitahu bahwa markas penculik itu ada di Gangwon-do. Tapi sebelum Don Lee menuju ke markasnya, Don Lee membutuhkan uangnya. Jadi Don Lee dan tim akan mencuri uang tersebut dari kantor polisi. Ternyata rencana mereka adalah menyamar menjadi jaksa kantor pusat. Setelah mereka berhasil masuk ke kantor polisi, mereka menuju ke ruang bukti untuk segera mengambil uangnya. Sebelum Kom dan Chun-sik bisa keluar membawa uang tersebut, polisi jaga tersebut sadar bahwa Kom dan Chun-sik bukanlah jaksa asli. Polisi tersebut mencoba untuk menangkap Kom dan Chun-sik. Don Lee tidak tinggal diam, dia mencoba untuk membantu Kom dan Chun-sik kabur dengan cara meledakkan mobil polisi. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan uangnya. Skin berganti ke Jisoo yang sedang ditawan di suatu tempat. Di situ Jisoo melihat cara untuk kabur dari tempat itu dengan cara melalui jendela besi. Jisoo berhasil keluar dari ruangan itu, namun Soyeon gagal kabur dan tertangkap oleh penculik itu. Kemudian Jisoo menyetop taksi untuk kabur dari tempat itu dan menuju ke kantor polisi. Karena macet, akhirnya Jisoo pun keluar dari mobil dan berlari menuju kantor polisi yang sudah dekat. Namun ketika mau sampai, dia dihadang oleh mobil penculik itu dan Jisoo ditangkap lagi. Skin berpindah ke Don Lee yang datang ke markas penculik di Gangwon-do. Don Lee mencoba mencari keberadaan Jisoo, namun di markas itu banyak anak buah penculik itu. Dan Don Lee pun menghajar penjahat itu. Setelah selesai menghajar penjahat-penjahat itu, Don Lee melanjutkan mencari Jisoo, namun tidak ketemu juga. Ketika dalam perjalanan, Don Lee tidak sengaja bertemu dengan penculik itu. Dan Don Lee pun mengejar penculik itu. Terjadi tabrak-tabrakan antara mobil Don Lee dan mobil penculik itu.
Hingga akhirnya mobil Donly tabrakan dan keluar dari jalur jalanan. Kemudian penculik itu mencoba melawan Donly, namun Donly bisa menghajar balik penculik itu. Donly pun buru-buru menyelamatkan Jisoo yang berada di dalam mobil. Kemudian polisi dan ambulans pun datang.